Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Amanda dengan NIM 124501205117. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah basis data tentang subquery dan inner join, klausa join. Jadi di dalam basis data itu pada kali ini tuh kita akan pertama membahas tentang klausa join, yaitu menggabungkan tabel. Nah, di sini saya punya contohnya itu misalnya kita ingin menggabungkan, saya punya sebuah database bernama simak 6, di mana database 6 berisi tentang, kita lihat show tables. Nah, di sini ada tabel dosen, fakultas, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan prodi. Nah, di sini saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dan dosen. Nah, untuk di sini saya sudah membuat strukturnya. Yang pertama, select, pilih M, NIM, M nama mahasiswa, D nama dosen, as dosen PA, from dari mahasiswa M, inner join, dosen D, on, M, ID dosen, sama dengan D, ID dosen. Nah, jika kita jalankan di SQL-nya, dia akan menghasilkan inputan berupa, nah, jadi di mana di sini di dalam tabel ini sudah ada nama NIM, nama mahasiswa, dosen PA. Ini dari sini NIM, nama mahasiswa, dan dosen PA. Nah, lalu jika ingin menggabungkan antara mahasiswa, prodi, dan fakultas, di sini saya punya pilih M nama mahasiswa M, nama prodi kita bikin singkatannya P, dan nama fakultas kita bikin F. Dari from mahasiswa M, inner dari tabel mahasiswa, inner join prodi P on M, ID prodi sama dengan P, ID prodi, inner join fakultas F on P, ID fakultas sama dengan F, ID fakultas. Nah, jika kita jalankan di SQL-nya, dia akan menghasilkan inputan berupa, nih, jadi di dalam tabelnya itu ada yang namanya nama mahasiswa, nama prodi, dan nama fakultas. Di sini sudah lengkap dari nama mahasiswa, prodi, dan fakultasnya. Lalu nih, jika misalnya kita ingin melihat semua mata kuliah yang ada dan menampilkan nama kelas jika mata kuliah tersebut diambil, dan jika mata kuliah itu tidak diambil, dia tetap akan diinputkan. Maka untuk strukturnya seperti ini, select MK, nama MK, KL ini adalah nama kelas, from dari mata kuliah MK, left join kelas KL on MK, ID MK sama dengan KL titik ID underscore MK. Nah, jika kita jalankan di SQL-nya, dia akan menghasilkan inputan berupa menampilkan semua mata kuliah. Nah, ini ada kerja praktek 0, sosioteknologi 0, kalkulus 1E, tata tulis karya ilmiah 1E. Ini ada bahasa sistem digital 2E, berarti diambil kelas pada saat semester 2. Ini ada aljabar linear 3E. Nah, di sini yang 0 artinya kita belum mengambil dari mata kuliah tersebut, tapi tetap ditampilkan. Nah, lalu untuk subquery, contoh kita ingin menampilkan nama mahasiswa yang terdaftar di kelas yang diajar oleh dosen dengan PA, dengan dosen dengan ID FBY. Nah, untuk itu kita punya select, pilih nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana NIM in, select, pilih NIM dari KRS, di mana ID kelas in, pilih ID underscore kelas dari tabel kelas, di mana ID dosen sama dengan FBY. Karena di sini kita harus, untuk ke dosen kita harus melewati yang namanya itu tabel KRS dulu dan tabel kelas dulu. Nah, jika kita melakukan inputan ke SQL-nya, dia akan menghasilkan output berupa, nih,
Jadi ada jadi dengan dosen FBY ini ada nama mahasiswa dengan nama Alvin, Muhammad Ezra Erisman, Raja sampai dengan Melissa Amanda. Jadi ini diajar oleh dosen FBY. Dengan ID dosennya itu adalah FBY. Nah, lalu untuk kita ingin menampilkan nih NIM dan rata-rata nilai yang lebih besar dari rata-rata nilai keseluruhan. Nah, jadi sini menggunakan average untuk menghitung rata-rata nilai. Jadi kita pertama milih NIM average, nilai angka as rata-rata mahasiswa dari tabel nilai grup B NIM having rata-rata nilai angka lebih besar, pilih rata-rata nilai angka dari nilai. Nah, jika kita melakukan inputan di SQL-nya, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk NIM 120501 11675 rata-ratanya itu 85, ada 84, 83 sampai ke 83 dengan 14 kolom. Nah, lalu kita ingin menampilkan nih nama setiap prodi, nama setiap program studi, dan langsung menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar di prodi tersebut dalam kolom yang sama. Di sini kita punya select P, nama prodi kita aliaskan dengan P. Nah, ini adalah skala dari subquery-nya. Select count MNIM from mahasiswa where M ID prodi sama dengan P ID prodi. Ini query ini tuh untuk berkorelasi dengan query luar. As jumlah mahasiswa yang kita pertanyakan tadi. Nah, dari prodi P. Nah, jika kita melakukan inputan pada SQL, dia akan menghasilkan output berupa nih. Jadi di sini untuk di sini ada yang namanya prodi administrasi publik, agribisnis, agroteknologi dengan jumlah mahasiswa yang mengambil program studi tersebut dengan teknik informatika 23 orang. Nah, di sini ada menghasilkan 41 kolom. Nah, lalu jika kita ingin menemukan nama mahasiswa yang memiliki rata-rata nilai angka tertinggi, nah di sini kita pilih select M nama mahasiswa nilai rata-rata itu dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa inner join. Nah, ini adalah subquery-nya. Select NIM average itu untuk menghitung rata-rata, NIM average nilai angka as rata-rata nilai dari tabel nilai grup by NIM order by rata-rata nilai DEX. Nah, di sini jika kita melakukan yang namanya inputan, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, jika kita pindahkan ke SQL, maka dia akan menghasilkan, nah ini. Jadi ada nama mahasiswa dengan rata-rata nilainya dari yang tertinggi hingga yang ini ada yang tertinggi 85, 84, 83 dan seterusnya sampai ke Melissa Amanda dengan 83. Nah, lalu jika kita ingin menampilkan semua data nilai mahasiswa dari tabel nilai, tetapi hanya untuk nilai yang merupakan nilai tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Nah, di sini ada select, pilih N1 NIM, N1 ID class dan nilai angka dari nilai N1, di mana N1 titik nilai angka sama dengan, jadi subquery ini dieksekusi untuk setiap baris N1. Select maksimal N2 nilai angka from nilai N2 where N2 titik name sama dengan N1 name. Korelasi itu untuk mencari maksimal untuk nilai name yang sama. Jadi ini nih korelasi untuk mencari nilai name-nya itu yang sama. Lalu jika kita melakukan inputan kepada di SQL, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada NIM 1201 ini
12 05 01 11 675 hingga 12 45 01 20 517. ID kelasnya ada 19 sampai terus ada nilai angkanya. Nah, nanti di sini ada angkanya. Di sini ada angkanya, ada 95, 95 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari klausa join dan subquery. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.